Tolong kalau saya ngomong diam dulu kiamat. Kau dari kemarin saya tantang kau open kamera ya. Kau dengar dulu. Kau diam, saya potong. Kau memang tidak punya sopan. Kau punya orang tua tidak didik. Kau orang tuamu tidak didik kau. Minta maaf sebentar. Oke, stop dulu. Stop, orang tuamu tidak didik kau. Bicara sama orang tua kau anak kecil kemarin. Dengar. Tadi pertanyaanmu, Pak Bom setuju nggak dengan penembakan? Pikiran saya, penembakan itu kan seperti begini. Tujuan ini, yang intinya. Jadi sasaran kita menembak. Itu pikiran saya. Tapi kau hatimu berbeda. Saya punya pikiran positif, pikiran mau menjatuhkan saya negatif. Seakan-akan kami adalah teroris, mau tembak orang kasih jatuh. Itu salah. Di dalam penyaliban Kristus tidak ada penembakan, tidak ada. Oke? Saya mau turun. Anda orang yang sengaja memperkeruh ini. Anda bikin lembaran kebaru. Saya berdoa Anda Tuhan membuat Anda bertobat. Anda kesombongan Anda terlalu tinggi. Anda suka menghujat Islam. Sekarang Anda menghujat saya. Pelayanan ingat, semakin orang sombong akan dijatuhkan Anda. Saya punya maksud baik, Anda maksud saya penembakan. Anda tidak punya hati, kiamat. Anda tidak punya hati. Anda menyerang pastor, Anda menyerang pendeta, Anda menyerang guru-guru teologi. Anda sombong. Anda urusan dengan saya tunggu Anda open kamera. Selama Anda tidak open kamera, saya tidak akan lawan Anda. Oke? Saya tidak tahu Anda manusia atau teroris, minta maaf. Anda punya maksud tujuan buruk buat saya. Oke? Saya akan temani Anda open kamera. Oke? Anda sangat buruk. Maksud Anda, saya pikir Anda seperti orang yang tidak punya agama. Saya punya hati untuk Anda positif, tapi saya kira Anda membawa kiasan penembakan ke sini. Tujuan itu penembakan titik utama maksudnya, pikiran saya. Tapi Anda bilang, saya memberikan penembakan. Anda yang keluarkan kata itu. Bukan saya, ingat, ini mau digoreng lagi. Nanti Anda mau supaya Anda mau menjatuhkan karakter saya. Ingat ya, tolong rekam ya. Ini kiamat. Ada rekaman kan? Teman-teman di sini rekam nggak tadi? Tolong rekam ya, kiamat yang membawa bahasa ini. Bukan saya ya. Kalian semua saksi ya. Jangan tapi kau diam dulu. Salam dor. Nah, itu kan, salam dor kan. Ini memang iblis. Kiamat ini iblis ya. Kau iblis. Kau tidak punya orang tua. Orang tuamu tidak didik kau. Makanya kau penghujat Islam. Silakan orang-orang Islam tangkap dia. Dia bukan penginjil, dia penghujat, teroris. Gitu, Pak. Kau teroris. Kau teroris. Karena kau sudah bilang salah. Selama kau buka kamera, saya minta maaf. Selama kau buka kamera, saya minta orang Islam tangkap dia. Kau sudah menjebak saya. Kau teroris. Enggak, saya nggak peduli. Kau bukan orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Makin panas ya teman-teman perseteruan antara para Polikardus ini teman-teman. Tentu saja perseteruan yang saya maksud adalah mengenai siapa yang merencanakan penyalipan Yesus. Karena bagi teman-teman kita Kristen, penyalipan Yesus itulah yang menjadikan mereka selamat, yang membuat mereka mendapatkan keselamatan dan jaminan masuk surga. Karena tanpa ada penyalipan, maka tidak ada yang namanya kekristenan. Tidak ada, ya. Jadi bagaimana mungkin penyalipan itu berasal dari iblis? Nggak mungkin mereka bisa terima. Jadi ini makin seru teman-teman. Saling tuduh ya. Saling tuduh sebagai penyesat, saling tuduh sebagai orang-orang yang ada di pihak Islam. Edis dikatakan adalah kadrun yang menyamar oleh kelompok Pak Bom, pendeta-pendeta dan sebagainya. Dikatakan bahwa Edis adalah orang yang memang ingin menghancurkan Kristen dari dalam. Begitu juga dari pihak Edis, mengatakan bahwa Pak Bom ini adalah pengkhianat. Karena Pak Bom sekarang malah mendukung pihak Muslim untuk melaporkan teman-teman mereka, Polikardus-Polikardus yang lain. Pak Bom dengan terang benderang mengatakan, pihak Muslim silakan lapor kiamat. Kita akan dukung. Bahkan Pak Bom ya bisa jadi siap menjadi saksi yang memberatkan buat kiamat alias Victory Alda maupun Polikardus-Polikardus yang lain. Kalau Edis bisa ditangkap, saya jamin ya Pak Bom juga siap untuk menjadi saksi. Nah, ini mengejutkan ya. Jadi demi teman-teman mencuri domba-domba yang sehat, Pak Bom siap untuk memenjarakan kiamat dan Polikardus yang lain. Jadi mereka saling tuding nih. Saling tuding bahwa yang satu ini pengkhianat, mendukung Islam, yang satu lagi juga sama. Kenapa kamu mendukung Islam? Ingin kiamat ditangkap kan begitu. Wah, makin panas, makin ngeri mereka ya. Dan kita sebagai pihak Muslim tentu saja menonton ya dan memerhatikan saja. Kita cuman memberitakan apa yang terjadi, ya biarkanlah mereka berantem, biarkanlah mereka ribut. Karena memang sudah nubuatannya seperti itu. Jangan kira mereka bersatu padu. Enggak, mereka nggak pernah bersatu teman-teman. Nggak pernah mereka bersatu. Kenapa bisa seperti itu?
Karena mereka semua punya kepentingan masing-masing. Yaitu apa? Duit. Duit, teman-teman. Duitnya nggak bisa dibagi, maka mereka ribut. Kalau cukup untuk semua, mereka akan diam. Tapi seiring waktu, nafsu mereka akan naik. Dulu satu orang misalnya dapat 10 juta sebulan. Nah, semua masih syukur. Semua masih bisa terima. Semua masih senang. Diam. Tiba-tiba Pak Bom-Bom naik jadi 20 juta. Yang lain juga pingin jadi 20. Nah, ribut lagi mereka. Ribut lagi. Nah, itu yang terus terjadi. Apalagi Pak Bom-Bom itu dulu adalah salah satu Polikarpus yang paling banyak dapat donasi. Donatur-donaturnya sekarang pindah ke Edis, ke Victory Alda ya, alias Ki Ahmad, dan sebagainya. Begitu juga dengan Wak Donat yang posisinya sekarang ada di bawah. Tentu saja begitu mereka melihat ada peluang mencuri domba dari Edis, ya mereka maju. Mereka maju. Ini kan selalu upaya mencuri domba. Yang ada di otak mereka duit, duit, dan duit selalu ya. Dan kita akan dengarkan teman-teman bagaimana Pak Bom-Bom meminta pihak Muslim untuk menangkap Ki Ahmad. Dan Pak Bom-Bom sendiri mengakui bahwa Ki Ahmad ini adalah teroris ya. Dia adalah teroris. Dia adalah penghujat Islam, dia adalah perusak toleransi di negara kita. Sekali lagi teman-teman Kristen, kalian yang dengar sendiri, yang ngomong bukan hanya pihak Muslim ya. Kalau kami ngomong, kalian selalu bilang apa? Enggak, Ki Ahmad itu adalah pembela iman Kristen. Ki Ahmad adalah pahlawan kami, Muslim baperan, dikit-dikit lapor. Halo? Dari dulu yang tukang lapor tuh kalian. Saya dilaporkan di 4 Polda aja biasa saja. Ya. Kalian tuh baperan, kalah debat selalu main lapor. Itu kalian. Kalau pihak Muslim silakan dicek. Ada nggak apologet Islam yang duluan memulai ini semua? Nggak pernah dari dulu. Yang memulai selalu kalian karena kalah debat. Ya. Dan yang mengatakan kalian penghujat, mohon maaf, bukan hanya pihak Muslim. Coba lihat. Dari pihak kalian sendiri, Pak Bom-Bom, Rudi Yohanes, dan teman-temannya mengatakan apa? Edis ini cuma bisa menghujat. Ki Ahmad, Victory Alda juga sama. Ini kan pengikutnya ini, anggotanya. Cuman bisa apa? Menghujat. Sofiatul juga sama. Cuman bisa menghujat. Mereka-mereka ini hanyalah penghujat. Ini yang kalian harus garis bawahi. Pengakuan jujur dari orang-orang Kristen sendiri mengenai Ki Ahmad dan teman-temannya. Kita dengarkan dulu ya. Kalau misalnya bukan penyaliban ya, tapi penembakan gitu, misalnya penembakan pada Kristus, itu yang merencanakan siapa, Pak? Tidak usah di sini. Misalnya penembakan. Tidak usah di sini. Ini roomnya Christian Oke. Prince. Boleh di-spill dikit nggak, Pak? Menurut Pak Bambang kalau misalnya penembakan gitu, yang merencanakan siapa? Yang merencanakan saya kan Allah Bapa. Tapi Anda bilang saya memberikan penembakan. Anda yang keluarkan kata itu. Bukan saya ya. Kalian semua saksi ya. Jangan tapi kau diam dulu. Kau diam dulu. Salam Dor. Nah, itu kan salam dor kan. Ini memang iblis. Kiamat ini iblis ya. Kau iblis. Kau tidak punya orang tua. Orang tuamu tidak didik kau. Makanya kau penghujat Islam. Saya kira kau punya hati itu tulus baik. Tapi kau punya hati busuk. Iya, Pak Bom, Hatimu pikir busuk. ke sana. Busuk. Saya punya pikiran itu penembakan tujuan, paham ya? Tujuan penembakan itu maksud saya. Iya. Saya tidak berpikir. Sebentar, jangan kau potong, jangan kayak hewan liar. Kau kan punya hati kan busuk, kau punya rencana. Jangan gitu lah, Maksudmu sebentar, kau memang iblis, sabar. Bapak yang kepleset kok jadi Tolong kalau saya ngomong diam dulu Kiamat. Kau dari kemarin saya tantang kau open kamera ya. Kau dengar dulu. Kau diam, saya potong. Kau memang tidak punya sopan. Kau punya orang tua tidak didik. Kau orang tuamu tidak didik kau. Minta maaf sebentar. Stop dulu. Stop, orang tuamu tidak didik kau. Bicara sama orang tua, kau anak kecil kemarin. Dengar. Tadi pertanyaanmu, Pak Bom setuju nggak dengan penembakan? Pikiran saya begini, orang yang mendukung itu begini, dan rencana iblis. Setuju ya? Sehingga kita 2 ribut ya? Betul? Betul. Oke, itu dulu ya, saya bawa di situ. Nanti Pak Bambang, kalau misalnya bukan penyaliban ya, tapi penembakan gitu, misalnya penembakan pada Kristus, itu yang merencanakan siapa, Pak? tidak usah di sini. Misalnya penembakan. Tidak usah di sini. Ini roomnya Christian Prince. Boleh di-spill dikit nggak, Pak? Menurut Pak Bambang kalau misalnya penembakan gitu, yang merencanakan siapa? Yang merencanakan saya kan Allah Bapa.
Oh, yang merencanakan penembakan ala Bapa. Mantap lah. Ya, perencanaan. Rencana itu. Kan saya berpatokan pada itu. Rencana ala Bapa atau rencana iblis. Betul? Saya komitmen dari awal. Karena itu video yang menyebar. Betul? Saya tidak mau bicara karya atau apa. Enggak. Tidak usah dijelaskan panjang-panjang. Karena pertanyaannya A. Rencana ala Bapa. B. Rencana iblis. Betul? Betul Kiamat? Maaf. Izin Pak Bom. Maaf. Izin Pak Bom. Ya. Iya. Maaf, izin Pak Injil sebentar ya, maaf. Baik. Tadi pertanyaan Kiamat, kalau saya menembak itu menembak ya, Kiamat? Betul, penembakan kan penyaliban. Oke. Penembakan. Penembakan ini terkait penyaliban Yesus atau tidak? Karena nggak pernah saya mendengar itu Yesus ditembak. Ya misalnya kan tadi Pak Bombong udah sepakat. Nah, kenapa Bapak Bombong menjawabnya itu rencana Allah, penembakan yang Kiamat menembak orang? Itu rencana Allah ya Pak? Makanya konteksnya dijelaskan. Ini menembak dalam penginjilan, dalam penyalipan Yesus, atau Kiamat sendiri yang berencana menembak. Gitu loh. Kok Pak Bombong bilang itu rencana Allah ya? Gitu, lanjut. Ya itu hanya switch aja antara salib dengan tembak gitu. Kalau salib kan penyaliban, kalau tembak itu apa? Penembakan. Gitu Kak Wine. Jadi termnya memang beliau tersendiri. Kiamat, sebentar. Kau harus perbaiki bahasa itu karena itu bahasa itu nanti negatif dengan orang ya. Karena saya cuma membahas rencana penyaliban Allah. Ya. Yang Tapi setuju kalau dengan penembakan tadi Pak Bombom sudah sepakat kan itu rencana Allah. kan bahasamu, Izin Pak Bom. kan bahasamu tuh Kiamat. Kiamat. Bahasa kamu Kiamat. bukan bahasa saya. Iya. Ya, dengar Ya, ya Kiamat. Kiamat. Sebentar, yang lain diam. Sebentar, yang lain diam. Itu bahasamu bukan bahasa saya. Oke? Dengar dulu. Saya dengan Edis, saya tidak setuju rencana penyaliban oleh iblis. Itu ya. Itu Kiamat ya. Iya, si Kiamat pertanyaannya menjebak Kak Tementu rancu. Iya, menjebak saya. Penyaliban Mau sarkas memang lagi. rencana Ya. Allah. Ya, ini Tetapi ya. kalau penembakan untuk sesama manusia itu nggak ada campur tangan Allah dong. Ya, Itu tolong jelas ya teman-teman ya, iblis. ini ada penonton 1100 ya. Hati-hati pertanyaannya. Saya mau dijebak lagi ya nggak apa-apa lah. Udah. Jadi minta maaf teman-teman ya, inilah orang-orang, saya sudah tutup tapi mau dibuka lagi. Karena mereka tahu saya suka emosi, suka marah. Tapi nggak apa-apa lah anak-anak muda begini luar biasa ya. Tapi Anda jual saya beli ya, minta maaf ya. Oke. Anda semua hebat, tapi kesombongan akan dijatuhkan. Oke, Nah, jadi ada yang jual kita borong Pak, jangan beli aja, kita borong. Oke. Jadi kalian-kalian yang punya persatuan kubu ya, Metraton, saya langsung bicara saja. Kalian sudah membuka ini. Metraton dengan kalian, Yuli, Agatha, Kiamat, kalian semua. Saya sebut saja langsung. Kalian ajak ribut, oke? Kalian terlalu hebat, luar biasa. Sehingga tidak punya. Oke, saya stop ya. Saya tutup. Saya menjelaskan dulu. Saya tidak pernah bilang penembakan ya. Ingat ya. Ini Kiamat yang bilang. Saya tetap pada komitmen rencana Allah Bapa penyaliban. Penyaliban adalah rencana Allah Bapa, bukan pembunuhan, bukan apapun itu. Ingat bahasa saya. Dari Edis TV yang kelar katakan, Kiamat yang memancingnya bukan saya. Rencana Allah Bapa, rencana penyaliban oleh Allah Bapa. Itu saya. Edis TV, rencana penyaliban oleh iblis. Sekarang Kiamat bikin argumen penembakan, penyaliban. Itu Kiamat harus sampaikan, oke? Penembakan Ya, itu. tapi Pak Bombom sudah iakan toh. Kau ini mau cari ribut kah? Kau yang Jangan bilang gitu Pak Bombong. Jangan salah gitu. ini. Pak Bukan Bombong, begitu Kiamat. Ini aku bukan membela siapa-siapa. Pak Kiamat tadi hanya mengkias
Tapi Pak Bom salah jawab itu doang tadi, Pak. Itu. Gak ada Iya, yang tapi di sini. Iya. iya, tapi Anda perbaiki dulu Pertanyaannya Kiamat. Anda ini rancu, kan jangan tidak open. gitu lah. Anda menyerang saya, Anda tidak open kamera, Anda bebas ya sama saya ya. Saya sudah ampuni loh. Jangan, ini kalian ini gimana sih? Udah Pak Bom. Kau samakan saja Kadrun dengan saya loh. Kalian mau ribut-ribut pribadi kah? Kenapa sih kalian mau jebak saya dengan cara begini? Sombong sekali kalian. Mau ribut kan bagaimana nih kan? Tidak ada hormati kalian sama orang tua ini. Sama orang tua ini. Kenapa kau bilang? Izin Pak Bom. Sebentar Pak Ya Pendeta. sudah Sebentar, Pak Pak, Pendeta. sabar Pak, Sebentar, Pak sabar. Pendeta. Izin, Pak. Pak Bom, sabar ya Pak. Sudah seperti saya bilang itu kebenaran pasti Ini nanti terungkap. diubah Sabar, Pak, lagi sabar. loh. Diubah lagi oleh Kadrun lagi. Sama kalian punya grup bilang saya setuju penembakan. Ini bahasa-bahasa Inggris ini. Saya mengiyakan, memang saya tahu kau punya maksud apa. Tapi bahasamu itu parah. Nanti kau bilang, oh iya bom-bom yang ini nanti akan dipotong. Bom-bom bilang penembakan. Ini kan rusak ini. Ini penonton 1.300, tapi nanti orang bikin YouTube puluhan ribu. Paham? Kau paham, Kiamat? Kalau kau benci saya, tidak usah kau bicara begitu. Kacau beliau, kacau. Ini parah ini, macam Agatha. Padahal saya nggak pernah bicara bilang penembakan. Ini saya difitnah loh. Kalian ini Bukan difitnah Pak. Cuman Bukan. pertanyaan kiamat ini tidak relevan dengan penyalipan Yesus. Iya, Dan tidak ada Bapak, betul relevan. kata Bang CP, Pak Bom salah jawab. Karena bukan salah itu namanya jawab. Dia punya maksud, saya Iyalah. tahu. Pak Bom Tapi- bilang itu. Kan dia bilang kan ini penembakan kak. Dia maksudnya yang tertuju penembakan, saya tahu dia punya maksud. Ini kan bahasa kiasan. Maksudnya yang pertama siapa yang rencana itu tuh. Dia kasih menunjuk itu. Maksudnya sasaran. Sasaran tuh pada titik itu maksudnya. Ini kan dia punya bahasa kiasan ini. Pointinya titiknya itu. Jadi kiamat. Kau clearkan dulu. Habis itu saya turun. Kau bilangnya kau perbaiki dulu. Kau punya pernyataan itu. Oke? Silakan. Ya, saya cuman kasih pertanyaan Pak Bom yang jawab tadi kan ya. Sudahlah, semua juga saksi kan. Kiamat, jangan gitu deh. Pak Wah, Bom ini tidak, kau memang tidak teman-teman fokus ya. tadi, tidak fokus. Teman-teman ya. Karena tuh, Kita maaf, bicara Pak, penyaliban, kiamat sengaja dengan rombongan iblisnya menyatakan bahwa penembakan saya menyetujui. Betul kiamat begitu? Tadi Pak Bom mengiyakan atau tidak? Seingat Pak Bom nih. itu nggak boleh kau bawa menjadi anumu deh. Saya juga nggak suka. Itu kiasan Nggak suka. atau bicara letterlet? Ya, coba salib penyaliban kata dasarnya apa? Sebentar. Kiasan atau letterlet? Letterleg itu sama-sama kata dasarnya apa? Berarti letterlet. Berarti di bawah bilang saya setujui penembakan. Nah, tadi kan Pak Bomo bilang takdir kan, direncanakan di kekekalan. Ya cocok-cocok aja Pak. Kau ini jangan. Kalau kau Enggak, punya sudah, bahasa. ya, udah dong, sudah. Aduh, parah Maaf, ini kiamat ini. Kasihan. Kau rubahlah Kiamat. bahasamu. Masa takdir Pertanyaanmu jadi itu jangan kamu penembakan? bawa nanti ke debat-debat lain ya. Itu nggak relevan dengan penyaliban Aduh, Yesus. kiamat. Yang terjadi dalam kesengsaraan Yesus itu rencana Tuhan. Tetapi kalau kamu melakukan Kiamat. melakukan kesengsaraan terhadap Kiamat. manusia, itu Kau iblis memang cari memang. keributan ini. Jangan. Karena Pak Bobo Aduh, tidak sombong fokus. Saya yang sekali ini kiamat ini ya. Oh, Coba sombong tadi sekali Pak Bomo kiamat. menolak pertanyaan itu kan nggak kejawab, tapi dijawabnya iya. Loh, saya kan punya maksud itu bahasa kiasan. Maksudnya yang titik itu, penembakan titik itu. Oh, Saya kira kau punya hati itu tulus, baik. Tapi kau punya hati busuk. Ya, Pak Bobo Hatimu pikir busuk. ke sana. Busuk. Saya punya pikiran itu penembakan tujuan, paham ya? Tujuan penembakan itu maksud saya. Iya. Saya Dor, tidak gitu berpikir. ya. Sebentar, jangan kau potong, jangan kayak hewan liar.
Kau kan punya hati kan busuk, kau punya rencana. Jangan gitu lah, Maksudmu sebentar, kau memang iblis, sabar. Bapak yang kepleset kok jadi Tolong, kalau saya ngomong diam dulu kiamat. Kau dari kemarin, saya tantang kau open kamera ya. Kau dengar dulu, kau diam, saya potong. Kau memang tidak punya sopan. Kau punya orang tua tidak didik. Kau orang tuamu tidak didik kau. Minta maaf sebentar. Stop dulu. Orang tuamu tidak didik kau. Bicara sama orang tua, kau anak kecil kemarin. Dengar. Tadi pertanyaanmu, Pak Bomom setuju nggak dengan penembakan? Pikiran saya, penembakan itu kayak seperti begini. Tujuan ini, yang intinya. Jadi sasaran kita menembak. Itu pikiran saya. Tapi kau hatimu berbeda. Saya punya pikiran positif, pikiran mau menjatuhkan saya negatif. Seakan-akan kami adalah teroris, mau tebak orang kasih jatuh. Itu salah. Di dalam penyaliban Kristus tidak ada penembakan, tidak ada. Oke? Saya mau turun. Anda orang yang sengaja memperkeruh ini. Anda bikin lembaran kebaru. Saya berdoa Anda Tuhan membuat Anda bertobat. Anda kesombongan Anda terlalu tinggi. Anda suka menghujat Islam. Sekarang Anda menghujat saya. Pelayanan ingat, semakin orang sombong akan dijatuhkan Anda. Saya punya maksud baik, Anda maksud saya penembakan. Anda tidak punya hati. Kiamat. Anda tidak punya hati. Anda menyerang pastor, Anda menyerang pendeta, Anda menyerang guru-guru teologi. Anda sombong. Anda urusan dengan saya tunggu Anda open kamera. Selama Anda tidak open kamera, saya tidak akan lawan Anda. Oke? Saya tidak tahu Anda manusia atau teroris. Minta maaf. Anda punya maksud tujuan buruk buat saya. Oke? Saya akan temani Anda open kamera. Oke? Anda sangat buruk. Maksud Anda, saya pikir Anda seperti orang yang tidak punya agama. Saya punya hati untuk Anda positif, tapi saya kira Anda membawa kiasan penembakan ke sini. Tujuan itu penembakan titik utama maksudnya, pikiran saya. Tapi Anda bilang, saya memberikan penembakan. Anda yang keluarkan kata itu. Bukan saya ya. Ingat, ini mau digoreng lagi. Nanti Anda mau supaya Anda mau menjatuhkan karakter saya. Ingat ya, tolong rekam ya. Ini kiamat. Ada rekaman kan? Teman-teman di sini rekam nggak tadi? Tolong rekam ya. Kiamat yang membawa bahasa ini. Ya, bukan saya ya. Kalian semua saksi ya. Jangan tapi kau diam dulu. Salam dor. Nah, itu kan salam dor kan? Ini memang iblis. Kiamat ini iblis ya. Kau iblis. Kau tidak punya orang tuamu tidak didik kau, makanya kau penghujat Islam. Silakan orang-orang Islam tangkap dia. Dia bukan penginjil, dia penghujat, teroris. Gitu, Pak. Kau teroris. Kau teroris. Karena kau sudah bilang saya. Selama kau buka kamera, saya minta maaf. Selama kau buka kamera, saya minta. Orang Islam tangkap dia. Kau sudah menyebak saya. Kau gitu, teroris. Pak. Nggak. Saya nggak peduli. Kau bukan orang Kristen. Kau Kristen. Mohon maaf Pak Bom, Ibu Winef mute suara Bapak. Mohon maaf, nanti dikira saya lagi mute lagi. Nanti kalian bisa cari. Ini kemarin dia live dengan Elia Miron ya. Elia Miron kan menyenangkan hati Sedis lah ya. Biasalah. Karena sesama begoders harus saling menyenangkan. Dengar ya. Orang yang sirik-sirik itu ya, saya cuma mau ngomong begini. Kamu itu sebenarnya lebih beruntung dari saya. Kepada kamu yang sirik, yang musyrikin, dengkiin. Tahuilah bahwa keadaanmu sesungguhnya lebih baik daripada saya. Kenapa saya katakan keadaanmu lebih baik daripada saya? Karena kamu di sana tidak harus kedinginan. Kalau musim dingin datang, kamu di sana tidak harus kesusahan. Kamu di sana bisa makan dengan 30.000 rupiah kamu sudah makan. Nanti kalau kalian saya tunjukin sandal saya, nanti kalian sandal saya beli sandal baru sekali. Mau saya tunjukin kalian sandal saya? Mau saya tunjukin sandal saya? Penasaran mereka dengan sandal saya? Boleh? Oh boleh, mau di-spill katanya saya. Yakin kalian mau lihat sandal saya? Nekat yang nyata. Inilah sandal saya nih. Tuh yang iri, yang sirik-sirik itu. Ini sandal saya begini nih. Ini sandal sudah berapa tahun ini tidak saya ganti-ganti tuh. Ini sandal saya.
Bilangin tuh sama yang musyrikin dan sirik-sirik. Apakah seperti ini yang harus kalian sirik-sirik? Sungguh nekat yang nyata. Masa kalian mau sirik sama yang begini? Apakah kamu sirik sama yang sendal begini? Sirik kali. Nah, Bagi orang yang sirik-sirik itu, ya saya cuma mau ngomong begini, kamu itu sebenarnya lebih beruntung dari saya. Kepada kamu yang sirik, yang musyrikin, ya, musyrikin, dengkiin. ya, ketika aku dulu berdebat sama Islam dielu-elukan. Tapi setelah aku berbicara firman Tuhan secara jujur, banyak yang tersinggung, terutama aliran karismatik dan pentakosta. Dan kebetulan mereka banyak juga mendukung saya. Tahu kalian isi WA-nya apa? Kami dulu mendukung kau bangun gereja. Itu yang bagi bangun gereja. Kami dulu mendukung kau bangun rumah anak terang. Tahu apa katanya? Menyesal kami katanya. Ternyata kau serigala berbulu domba. Kau lawan. Apa kau jelek-jelekkan karismatik dan pentakosta? Saya bilang saya tidak menjelekkan. Saya iya katakannya tidak, katakan tidak. Kalau kalian keberatan, uji saya bilang. Karena saya bilang iman hak GBI dengan HKBP beda. Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam sama Tuhan. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Silap sedikit kalian, ibaratnya tidak sama dengan apa yang saya imani. Saya debat, itu sah. Paham ya, bukan hanya sama Sedis. Gak pernah kalian lihat si bom-bom pulku libas sama si Timothy, sama Pak apa namanya itu Lidara. Gara-gara mengenai Daud ke surga apa neraka? Aku bilang gak ke surga, masih gak ada harapannya ke surga. Orang dia sudah berzina sama Bathsheba. Mana buktinya? Aku kasih ayatnya. Bukan Daud yang naik ke atas katanya. Ya sudah selesai. Daud itu nggak naik, digantikan oleh Yesus yang naik. Itu pernyataanku loh. Baru ketika aku berbicara Salomo nggak akan ke surga. Mana ayatnya ku kasih? Itulah namanya apologet. Ku pertahankan apa yang ku ucapkan. Ku pertahankan imanku. Lah Edis buat pernyataan bahwa salib itu rencana atau rancangan iblis. Ya pertahankanlah dan siap untuk diuji. Nah, kalau kalian bilang, andai kata Edis stop menghujat Islam, apakah Bang Rudi senang atau tidak? Secara NKRI saya senang dia berhenti menghujat. Tapi secara manusiawi, ya saya nggak bisa menghentikan dia. Dan ada juga kesenangan saya peroleh dari situ apa? Karena dia kan pelawak sih di sini kalau ngomong. Bagi saya itu lucu dan saya tertawa melihat ucilim-ucilim yang pelengak-pelengok. Kan enak melihatnya kawan. Secara manusiawi ya. Tetapi secara NKRI saya senang berhenti dia menghujat. Paham ya? Oke. Inilah orang-orang yang memang pendidikannya rendah. Dia tidak bisa membedakan syirik dengan orang yang ingin menguji dalil dia. Dia mengaku pendebat juga ya. Siapa mendalilkan, dia membuktikan. Itu hukumnya itu. Ya. Dia sudah mendalilkan bahwa iblislah yang berperan. Sekarang kita menuntut pembuktian, apa salah? Enggak kan? Pahami kalian dulu tuh ya, wahai pengikut Edis. Sekarang saya jadi kasihan sama dia. Lihatlah dia sudah mengakui memang gak pantas dia itu untuk kuirikan. Apa yang mau kuirikan?
Oh, penghasilan tidak pernah aku iri mau berapa. Sedangkan orang di WA aku, Bang, minta nomor Elia Miron, nomor rekening. Minta nomor rekening si Mikana. Apa aku waktu itu masih dengan Mikana benci? Enggak tuh, tapi berseberangan teologi ya. Ku WA Mikana, minta dulu nomor rekeningmu dengan Elia Miron. Ada penggemarku yang mau memberkati kalian. Dikirim, ku kasih. Tidak ada, aku bilang, bagi lu aku 10%. Tidak ada. Boleh tanya Mikana, boleh tanya Elia Miron. Demikian juga Edis. Ada salah satu donatur terbesarku meminta dia nomor Edis baru 2 bulan lalu ya. Waktu itu saya mau buka proyek itu, saya minta bantuan sama beliau, pinjam uang 50 juta untuk modal. Kan ada ku live kan waktu itu kan. Dan beliau bilang ini zaman susah ya, saya nggak pernah maksa, nggak dikasih. Bang minta Pak Rudi minta dulu nomor si Edis, ku kasih. Bu, kalau nanti berhubungan dengan Edis, kasih tahu nomor ibu diperoleh dari saya ya. Tujuannya apa kalau diberitahu? Artinya saya nggak punya benci sama tidak punya. Sekarang coba ke WA saya, coba lah. Bang minta nomor Edis, ku kasih, kirimlah. Mau kalian kirim 1 triliun, saya nggak benci. Saya nggak benci. Tetapi saya pendebat dan saya bilang, apologet, begitu ada yang tidak sesuai dengan iman saya, boleh dong saya mempertahankan iman saya. Masa itu pun salah? Kalian sama-sama Kristen. Kan udah aku bilang sama kalian, kami tidak sama-sama Kristen, tapi kami sama-sama beragama Kristen. Sudah sering ku kasih kalian pengetahuan umum. Apa beda Kristen? Apa beda agama Kristen? Kalau Kristen itu orang-orang, pilihan orang-orang untuk mengikuti Yesus, yang beriman Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Kristen. Tapi kalau agama Kristen, kumpulan orang-orang yang beriman kepada doktrin gerejanya. Itu arti agama Kristen. Itu pun tidak tahu kau. Loh, tapi agama Kristen kan kepada Yesus juga. Betul. Salah satu doktrin agama Kristen itu adalah beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang lain apa? Semua doktrin gereja itu harus diimani. Jadi 2 imannya. Iman kepada Yesus dan iman kepada doktrin gereja. Itu agama Kristen. Tapi kalau Kristen, dia tidak beriman kepada doktrin gereja. Dia hanya beriman kepada Yesus Kristus. Itu aja kalian nggak paham. Hanya sang debater yang buka isi kepala kalian itu. Apa buktinya? Saya Jelas ya teman-teman, kalau dari pihak Muslim mengatakan Victory Alda ini penghujat, dan bahkan sudah dilaporkan ya, sudah dilaporkan tetapi kabur sana, kabur sini. Dan ini Pak Bom Bom juga sudah mengatakan juga bahwa ini adalah penghujat. Untuk itu saya meminta kepada orang-orang Kristen, tolong sadarlah, jangan lagi mendukung orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti inilah ya, seperti Edis, Sofiatul, Ki Ahmad dan sebagainya. Inilah yang merusak toleransi di negara kita. Inilah yang merusak hubungan Islam dan Kristen. Jadi jangan terkejut kalau di mana-mana terjadi penolakan pendirian gereja. Jangan terkejut. Kenapa ini terjadi? Harusnya berpikir seperti itu. Dulu nggak begini. 5 tahun belakangan ini banyak sekali penolakan kepada gereja. Dari 4 tahun yang lalu saya udah gaungkan. Kalau diterus-teruskan seperti ini, siap-siap aja kita baku hantam. Siap-siap aja kita jadi ribut. Saya udah katakan itu. Dan makin ke sini, makin sering terjadi kan. Kenapa? Ya gara-gara orang-orang ini. Zaman dulu masih diskusi yang akademis. Bahkan saya ingat ya, selesai debat, baik sama Bu Uti, sama Herdi, sama siapapun. Kita masih bisa ketawa, kita masih bisa ngobrol yang lain gitu kan. Sama Demian, Niken ya. Joker. Masih banyak yang lain. Masih enak. Aderion yang begitu keras dulu. Ya sama, masih bisa ketawa kita. Erben pun dulu nggak separah sekarang. Tapi generasi yang baru-baru ini murni hanya ingin menghujat, hanya ingin menghina agama Islam. Dan mereka memang dibiayai. Banyak orang-orang Islamophobia yang suka dengan hujatan-hujatan. Itulah kalau diskusi akademik udah nggak laku. Bayangkan kalau ada pendebat Kristen yang berdiskusi secara akademik, yang memberikan data, itu nggak akan didukung. Coba lihat pendeta-pendeta itu, kalau debat nggak akan didukung. Akan kurang dukungannya, karena nggak bisa menghujat Islam. Yang disukai yang menghujat, seperti siapa? Victory Alda, Edis,
Sofiatul gitu kan. Mereka ngerti nggak tentang Kristen? Nggak ngerti. Tanya aja sama Pak Bom Bom. Ngerti nggak mereka? Enggak. Pipis kucing tuh, mata pisau, itu disukai. Kenapa? Karena menghujat. Ya, bahkan Walabu sendiri udah mengatakan, orang-orang Kristen sekarang itu udah jadi begoders. Jadi begoders. Kenapa bisa jadi begoders? Karena mereka suka yang namanya hujatan. KTP-nya Kristen, tapi kelakuannya bejat. Kelakuannya bejat sekali sekarang. Ngeri, teman-teman. Dan saya selalu berusaha menyadarkan teman-teman Kristen untuk jangan sampai salah langkah. Jangan sampai kalian jadi seperti itu. Hentikan ini semua. Apa kalian pikir dengan menghujat agama Islam, kondisi negara kita akan lebih baik? Kondisi toleransi akan jadi lebih baik? Enggak, teman-teman. Kalian lihat, gara-gara Edis, orang-orang Kristen yang ada di Padang, ya, di Sukabumi itu jadi korban. Jadi korban. Orang-orang Kristen yang ada di Indonesia jadi korban kemarahan umat Muslim. Gara-gara Edis, gara-gara Ki Ahmad. Mereka ini enak-enak aja kan. Yang dibawa baku hantam ribut. Mereka enak dapat donasi, dapat uang, ya, bisa lari sana lari sini, hidup senang. Jangan mau kalian dibodohi, teman-teman Kristen. Hentikan ini semua. Oh, nggak bisa dong. Kalian yang sudah membuat kami begini-begini. Halo. Hentikan saling menuduh siapa yang memulai. Ya. Itulah saya bilang, kalau kita mau saling tunjuk-tunjukkan, kalian yang mulai, nggak akan selesai nih, teman-teman. Udahlah, sama-sama kita hentikan. Ya, sama-sama hentikan. Kalau saling tunjuk, waduh, dari dulu, teman-teman. Bahkan saya pernah ya mengatakan, udahlah, nggak usah saling tunjuk, kita sama-sama tutup akun yuk. Saya menantang untuk tutup akun, tapi nggak ada yang berani menjawab. Pak Bom Bom masih mending diskusinya. Ya, walaupun kadang-kadang ya offside sedikit gitu. Ya masih tahulah dia, oh ini offside, balik lagi dia ke belakang. Oh ini offside, balik lagi ke belakang. Kalau Victory Alda, memang udah di depan, dia udah offside total. Udah offside total, nggak pernah dia nggak offside. Kalau Pak Bom Bom lebih banyak nggak offside. Wah, Donat juga sama, kadang-kadang offside. Tapi itu nggak disengaja gitu kan, offside yang tidak disengaja. Tapi kalau Victory Alda, Edi, Sofiatul, Mata Pisau, itu memang sengaja udah di depan dia. Udah hujat semua. Bukan diskusi, udah lomba hujat namanya. Nah, ini yang teman-teman harus tahu ya, terutama teman-teman Kristen, dan Pak Bom Bom sendiri sudah mengakui. Dan kita berharap Pak Bom Bom cuman bukan cuman ngomong doang gitu. Bukan cuman bilang tangkap dia, tapi nggak ada aksi nyatanya. Ya, kalau Pak Bom Bom memang pengen membantu negara ini, sayang dengan negara Indonesia, cinta dengan namanya toleransi, bantu kami. Ya. Beritahu kami lokasi Victory Alda ada di mana. Seharusnya seperti itu kan. Tunjukkan kepada pihak polisi di mana Victory Alda sekarang. Itu baru benar. Ya, itu baru benar. Itulah yang kita harapkan dari teman-teman Kristen ini. Yuk sama-sama berangkulan. Ya, sama-sama kita lawan para perusak toleransi ini, kita kembalikan. Kita kembalikan yang namanya diskusi akademis. Kita kembalikan hidup rukun ini. Ya, ini yang teman-teman harus tahu. Dan saya kadang-kadang kasihan dengan orang-orang yang kayak Pak Bom Bom dan sebagainya. Sekarang mereka dihujat habis-habisan ya. Mereka dihujat karena melawan Edis. Karena bagi orang-orang Kristen, Edis itu sekarang Tuhan mereka. Bagi orang Kristen yang sudah terkontaminasi menjadi Laskar Polikardus, Edis adalah segalanya. Mereka nggak mau tahu. Bahkan Edis bilang tai itu enak, mereka makan. Mereka makan. Sebegitu parahnya sekarang mereka. Dan yang bilang Wak Donat ya, bukan saya teman-teman. Karena Wak Donat pernah juga punya pendukung seperti itu. Jadi dia tahu betul. Dia tahu betul bagaimana kelakuan Laskar Polikardus ini. Dia pernah melakukan hal itu. Dia suruh pendukungnya makan tai. Makan tai mereka. Karena memang orang-orang ini diajarkan untuk bodoh. Dicuci otaknya. Ngeri teman-teman. Ya. Dan kita tahu bahwa Ki Ahmad ini sekarang ya, bisa dibilang walaupun dulu sangat terkenal, tapi di komplotannya Edis, dia bukan top 3-nya. Bukan top 3-nya. Jadi dia lawannya sekarang Pak Bom Bom. Ini seru juga ya. Jadi di antara dua kubu ini, kalau kita bicara top 3-nya itu kan, di kubu Edis itu ada Edis, Sofiatul, sama Elia Miron. Ya, ini 3 yang paling terkenal. Sedangkan di pihak
Yang sebelah sini yang diharapkan maju untuk mewakili Kristen yang percaya penyalipan adalah rancangan Allah Bapa, itu adalah Deki Ngadas, Esra Soru, sama Muriwali ya. Ya mungkin Mel Atok bisa lah untuk menggantikan salah satu dari tiga itu kalau ada yang nggak bisa. Tapi kalau Pak Bom Bom nggak diterima debatnya. Edis nggak pingin debat sama Pak Bom Bom, Edis nggak pingin debat dengan Rudi Yohanes. Nah itulah dikasih maju Ki Ahmad ini. Untuk Pak Bom Bom sama Rudi Yohanes lawannya level Ki Ahmad aja lah. Ya, level bawahnya gitu kan, level bawahnya. Ini seru juga gitu. Ya. Jadi Ki Ahmad ingin menunjukkan bahwa dia itu punya potensi. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu pantas untuk ada di top. Ya, itulah kenapa dia hajar Pak Bom Bom, dia hajar juga Rudi Yohanes kalau kalian tahu ya. Rudi Yohanes juga dihajar oleh Ki Ahmad ini. Dia ingin membuktikan kepada para pendukung Edis bahwa dia lebih pantas bersanding dengan Edis ya, untuk ajaran Kristen yang baru ini. Ajaran Kristen yang percaya bahwa penyalipan itu berasal dari iblis, bahwa kekristenan ternyata adalah rancangan dari iblis itu sendiri. Nah, jadi si Victory Alda alias Ki Ahmad ini ingin membuktikan diri bahwa seharusnya dialah yang ada di top atas itu. Tapi tentu saja akan dapat tantangan yang susah menurut saya ya. Akan mendapatkan penolakan. Karena yang namanya Edis pasti lebih miri yang cantik-cantik gitu kan. Yang perempuan gitu. Kan gitu. Sofiatul. Atau enggak Elia Miron gitu kan. Kalau dibandingkan Victory Alda, walaupun Victory Alda mukanya juga kemayu-kemayu, ya tapi Victory Alda masih kalah lah. Ya. Kalau Victory Alda ini kan dia, aduh udahlah. Kita tahulah kelakuannya ya. Dia ya mirip sama Agatha lah. Ini levelnya Agatha, Metatron gitu kan. Nah, dan saya lagi nunggu nih teman-teman. Saya lagi nunggu Agatha sendiri mendukung kubu yang mana. Kalau kita lihat Edwin Metatron, ya si botak Metatron itu ada di kubu Edis nampaknya kalau kita lihat ya. Dari narasi-narasinya dia lebih condong ke sana walaupun dia belum berani dengan terang-terangan mengakui hal tersebut karena takut juga dimaki gitu kan. Nah, ini makin seru nih. Jadi saling cakar mereka untuk memperebutkan tulang-tulang ini makin panas, makin sadis. Dan saya harap Pak Bom Bom bisa merealisasikan perkataannya dengan membantu pihak kepolisian menunjukkan di mana Victory Alda berada, nomor dia sekarang berapa gitu kan. Karena agak susah terlacak lantaran nomor HP-nya tidak ada. Ya, kalau ada nomor HP mungkin lebih gampang. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Bagi teman-teman, silakan kalian nilai sendiri akan kemana arah ribut-ribut ini. Dan saya lihat sepanjang bulan 10 ini masih akan berlanjut ini. Bahkan bisa jadi nanti akan berlanjut lagi siapa yang membangkitkan Yesus. Karena kan membangkitkan Yesus belum tentu dari Allah Bapa. Bisa jadi si Bilis yang bangkitkan gitu kan. Si Bilis yang matikan, si Bilis juga yang bangkitkan. Sehingga komplit lah bahwa ajaran ini berasal dari si Bilis gitu. Jangan istilahnya kebingungan lagi. Ya. Jadi kita tunggu saja ribut apa lagi mereka ini. Oke? Sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Jangan lupa diaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia debat lintas agama tentunya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.